Shalom saudara, saudariku, berjumpa lagi dalam program Extending Grace menyebarluaskan kasih karunia. Selamat malam Natal untuk kita semua. Pendahuluan, latar belakang, soteriologi, pengertian soteriologi. Soteriologi berasal dari kata Yunani soteria, artinya keselamatan, dan logos, artinya ajaran firman atau studi. Jadi soteriologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang keselamatan manusia dari dosa melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. 1. Dasar Alkitab tentang keselamatan. Keselamatan adalah rencana Allah sejak kekekalan untuk menebus dosa manusia melalui Yesus Kristus. Ayat tentang keselamatan. 1. Yohanes 3 ayat 16. 2. Efesus 2 ayat 8-9. 3. Roma 3 ayat 23-24. 4. Roma 5 ayat 8-9. Berikut adalah ayat tentang keselamatan dalam perjanjian baru. Soteriologi dari kata soteria adalah ilmu yang mempelajari tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Soteria terdapat dalam dua bagian kitab dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Istilah soteria dalam bahasa Yunani yang artinya keselamatan, namun dalam Perjanjian Lama menggunakan kata 1. Yeshua artinya pembebasan, keselamatan, pertolongan. 2. Mosa artinya penyematan, pembebasan. 3. Gal artinya menebus, melepaskan dari perbudakan. 2. Makna soteria dalam Perjanjian Lama. Ciri soteria dalam Perjanjian Lama. 1. Berasal dari Allah semata, Yesaya 43 ayat 11. 2. Dinyatakan dalam sejarah nyata, melalui peristiwa perang, pembebasan. 3. Diterima melalui iman dan ketaatan seperti Abraham. Kejadian 15 ayat 6. 4. Menunjuk kepada keselamatan secara penuh lewat Mesias. 2. Keselamatan melalui pembebasan nasional. Keselamatan bangsa Israel dari penindasan bangsa asing. Contoh, Yesaya 45 ayat 17. Israel diselamatkan dengan keselamatan kekal. 3. Keselamatan melalui karya penebusan, Padah, Allah disebut penebus, seperti dalam kitab Yesaya 43 ayat 1. Aku telah menebus engkau ini kepunyaanku. Inilah tindakan Allah yang membebaskan manusia dari hukuman melalui perjanjian. 1. Soteria dalam Perjanjian Lama adalah tindakan Allah yang menyelamatkan umatnya dari bahaya, fisik, penindasan dan dosa serta menuntun mereka kepada hubungan yang benar dengannya. Keselamatan bersifat konferensif, bersifat jasmani, moral, sosial, dan rohani yang berpuncak pada janji keselamatan dalam Yesus Kristus. 2. Makna teologis utama. 1. Keselamatan dari dosa. Keselamatan dari kutuk dan kematian, Roma 6 ayat 23. Yesus datang menyelamatkan manusia dari dosa mereka, Matius pukul 1:21. Dan juga di dalam kitab Lukas 19 ayat 10, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 2. Keselamatan oleh anugerah bukan karena perbuatan. Efesus 2 ayat 8-9. Efesus 2 ayat 8, TB. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat, TB, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah anugerah bukan karena perbuatan. C. Keselamatan melalui kristosentris. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul pukul 4:12, TB. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 3. Keselamatan sebagai proses 3 dimensi waktu. Dalam teologi keselamatan terdapat 3 dimensi waktu. 1. Aspek, sudah diselamatkan. Keterangan, kebenaran melalui iman, justifikasi. 2. Pengudusan, proses menjadi seperti Kristus. 3. Akan diselamatkan pada saat kedatangan Yesus kedua kali, Roma 13 ayat 11. Maka keselamatan yang Tuhan Allah berikan bukan hanya sudah diselamatkan dan telah selamat serta dimuliakan ketika Yesus kembali. Bagaimana cara menerima keselamatan yang Yesus berikan pada saat kelahirannya? 1.
melalui kasih karunia dan oleh iman. Efesus 2 ayat 8-9. 2. Menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12.